nggak bisa jalan, dia lumpuh, ngesot gitu. Ketika sholat berjamaah dia pasti ngesot, nggak bisa jalan. Tapi wudhu selalu di depan, di barisan soft depan. Dan masya Allah ya. Setelah itu kita panggil menjelang subuh, kita panggil masuk. Ya udah Pak, kita tangani pun kita kebingungan. Ini sakit apa? Santetnya nggak ada, cincin juga nggak ada, ini sihirnya nggak ada. Akhirnya kita pasrah juga, tawakal sama Allah, ikhlas, ya Allah sembuhkan penyakit ini, hanya Engkau yang tahu ya Allah. Kemudian pamit Bu, orang tersebut pamit, begitu melangkahkan keluar dari pondok, subhanallah, orang tersebut bisa jalan. Kami hanya geleng-geleng kepala saja. Ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Berkah keikhlasan, ketulusan, dan kesabaran beliau. Begitu juga saya sampaikan, ayo belajar ikhlas, belajar sabar, terus sambung sama Allah. Ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan, ya Allah hanya kepadamu kami memohon sa'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan ya Allah. Gitu terus sambungkan sampai keluar dari tempat ini. Karena kalau kita berharap kepada selain Allah itu pasti kecewa Bu, betul gak? Kita berharap sama siapa? Sama bos, sama paranormal, apalagi sama dukun, itu pasti kecewa, sakitnya tuh di sini. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, nggak pernah Allah mengecewakan kita, insya Allah. Itu yang pertama, niat. Yang kedua yang perlu saya sampaikan supaya tidak salah, kita keluar dari tempat ini nanti sia-sia. Yang kedua, kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita berharap hidup kita, mati kita tetap diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Kita harus bangga jadi umat Nabi Muhammad. Kalau kita yakin, kita harus bangga jadi umat Nabi Muhammad, yang mana umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu pun pengen jadi umat Nabi Muhammad. Allah tidak ciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus bangga karena Nabi menjadi pimpinan kita, Nabi menjadi wasilah kita untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Allah tidak akan tolak doa-doa kita Bu kalau di situ ada Nabi Muhammad. Kita mencintai Allah melebihi segala-galanya, tapi tidak kenal siapa Nabi Muhammad, maka iman kita tidak bisa dikatakan sempurna. Jelas Bu? Jadi kalau kita meyakini wasilah Nabi Muhammad, sambung ruhaniah kita kepada Nabi Muhammad, Allah nggak akan tolak hajat-hajat kita. Tapi kalau kita nggak kenal, cuma sholawat hanya sebatas bibir saja, ya, nggak sampai ke hati, nyambung. Tapi kalau suruhannya nyambung kepada Nabi, setelah nggak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Nggak ada doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah kalau ruhaniah kita nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu, ayo bareng-bareng sambungkan ruhaniah kita kepada Nabi Muhammad. Orang yang beriman hatinya akan bergetar jika disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pas duduk-duduk sama Nabi Bu, ya Rasulullah, kenapa kau gelisah ya Rasulullah? Apa yang sedang kau pikirkan ya Rasulullah? Nabi menjawab, aku rindu kepada kekasihku, aku rindu kepada saudaraku. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasihmu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Bukan, bal antum ashabi, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Tapi kalian adalah orang-orang yang setia menemani perjuanganku. Terus siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Aku merindukan seseorang yang mana belum pernah ketemu sama aku, belum pernah ketemu, tapi mereka selalu menyebut-nyebut nama aku. Belum pernah berjabat tangan denganku, tapi mereka selalu menyebut-nyebut nama aku.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu ala Muhammad. Ayo Bu, disambungkan, jangan cuma di lisan aja. Kejamatan itu siapa Nabi Muhammad? Pagi hari ini kita kaji mengenang sejarah daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Bayangkan apa yang ada dalam kedua mata kita. Kita berdosa besar, kita sering melakukan maksiat, kita sering melakukan dosa. Walaupun kita muslimin, muslimah, mukminin, mukminah, tapi kita sering melakukan dosa. Bisa menjadikan kita terakhir nanti mati dalam keadaan kafir gara-gara maksiat dan dosa kita. Salam alaika. Siapa yang akan menolong kita? Amal ibadah apa yang akan kita andalkan jika kita waktunya pulang kepada Allah? Jika hari ini malaikat pencabut nyawa sudah dekat mengintai kita, apa yang akan kita bawa menuju nazak sakarat? Kecuali pertolongan Nabi. Semuanya sallallahu ala. Ya Allah, kami mukminin mukminah, tapi kenapa ya Allah kami tak takut kepadamu? Kami sering menerjang laranganmu ya Rabb. Kami takut di detik-detik terakhir nanti mati dalam keadaan murtad ya Allah, gara-gara maksiat dan dosa yang kami lakukan. Ya Nabi salam alaika. Semuanya dibaca Bu, sampai nyambung sama Nabi. Ayo. Ka'annaka tarahu, seakan-akan Allah dan Rasulullah ada depan kita. Tidak ada di dunia ini kecuali Allah dan Rasulullah. Ayo, tinggalkan semua urusan dunia. Ketika nanti dibangkitkan, anak lari dari kedua orang tua lari dari anaknya, keluarga lari. Hanya Nabi yang akan menolong kita. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya dibaca, yang dikabulkan doa kita. Sampaikan ya Allah, saya berobat dari barat dan timur ya Allah, tidak kunjung sembuh ya Allah. Apakah saya ini sakit, saya ujian atau teguran darimu ya Allah, akibat kesalahan-kesalahanku ya Allah. Ya Nabi salam. Ayo Bu, sambungkan rohaniah sama Nabi.
biar sembuh. Dia dikasih kemudahan oleh Allah, dibimbing hati oleh Allah, ditonton hati kita oleh Allah. Salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad. Hidup kami begitu sulit ya Allah, menghadapi bebannya hidup ini ya Allah, mudahkan ya Allah, bimbing hati kami ya Allah, tuntun hati kami ya Allah. Ala Muhammad, berkah Nabi Muhammad ya Allah. Ibu terus ya Nabi, bayangkan apa yang ada dalam mata kita, dosa apa. Ya Allah, jika kami mengingat dosa-dosaku ya Allah, alangkah malunya hatiku ya Allah. Mustahil bisa mendapatkan, merasakan surgamu ya Allah. Begitu banyak dosa-dosaku ya Allah, bagaikan buih dalam lautan ya Allah. Sampai umur saat ini ya Allah, tidak ada amal ibadah yang kami andalkan ya Allah. Semuanya bagaikan buih dalam lautan ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Jika kami hari ini menghadapmu ya Allah, jika kami keluar dari tempat ini, malaikat pencabut nyawa mencekik kami dengan sekeras-kerasnya ya Allah, sampai seluruh urat-urat nadi kami terputus ya Allah. Kami malu amal ibadah apa yang akan kami persungguhkan ya Allah, persembahkan di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, jika hidup kami tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya ya Allah, maka cabut nyawa kami hari ini ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah. Kami ikhlas ya Allah, jika mati hari ini karena corona ya Allah, kami ikhlas di tempat ini mati karena corona, karena di tempat ini tempat yang mulia saat ini untuk mengingatmu ya Allah. Salawatullah alaika, sekali lagi Bu, sallallahu. Ya Allah, apakah mungkin kami dosa kepada kedua orang tua ya Allah? Panggil nama ibu dalam hati kita, lisan kita tetap sholawat, hati kita panggil nama ibu. Keridhaan kita, keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Murka Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Ayo panggil nama ibu sambil sholawat. Ya Nabi salam alaika. Ya Allah, jika ibu sudah wafat, panggil namanya. Maka ya Allah, ibuku hari ini melihatku sebagai saksi bahwa aku rindu kepada ibu ya Allah. Karena dulu aku sering menyakiti hati ibu ya Allah. Karena dulu aku sering membuatnya menangis ya Allah. Bayangkan wajah ibu kita. Sallallahu ala Muhammad. Ibu kita yang rela mengorbankan nyawanya demi kita, Pak. Ayo panggil namanya. Mungkin berkah ibu, ayah ibu kita jadikan sebab disembuhkan penyakit kita. Jika ibu masih hidup, ya Allah, izinkan pulang dari tempat ini bisa mencium kakinya ya Allah, bisa bakti kepadanya ya Allah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rabb, kami rindu terhadap ibu.
Bayangkan pulang dari tempat ini sudah melihat ibu kita terbunjur kaku, dibungkus kain kafan, sudah melihat ibu kita dimandikan, sudah melihat ibu kita disolati, tapi kita belum pernah membuatnya bahagia, hanya menyakitinya, hanya membuatnya menangis. Sallallahu ala Muhammad. Minta sama Allah, jika ibu masih hidup, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah. Izinkan aku bisa merawatnya di sisa-sisa akhir hidupnya, ya Allah. Jika ibu sudah wafat, panggil namanya, ya Allah izinkan bisa melihatku pagi hari ini, karena aku rindu padanya. Yang kedua, doakan ayah kita. Ya Nabi salam alaika. Ayah kita kasih sayang, ayah kita yang melebihi kasih sayang anak laki-laki kita. Beliaulah ayah kita yang pertama kali juga mengenalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salawatullah alaika. Lahumma lanal fatih. Kita mulai pada yang mediator ya, nanti di yang intinya saja yang ditanyakan. Jadi perlu saya sampaikan, jangan percaya 100% sama jin. Jin itu boleh dipercaya 50% dan juga tidak dipercaya 50%. Jadi 50-50 Pak, kadang benar kadang salah. Jadi kita nggak boleh membuat acuan percaya 100% sama jin. Nanti kecewa, ya. Terus saya sampaikan. Terus kenapa kok pakai mediator? Terkadang pasien itu ada yang nanya, Gus, ini saya diguna-guna dikirim siapa? Nah itu walaupun kami tahu, kami nggak takut untuk menyebutkan itu. Takut apa? Takut punya penyakit hati, takut riba, ya. Oh ternyata ini diguna-guna oleh adik kandungmu, ya, nggak enak. Walaupun sejatinya itu benar. Tapi kalau jin yang menyebutkannya, udah resikonya jin itu ya yang akan mendapatkan hisab. Jadi kami tugasnya yang di sini langsung penyelesaian akhir. Jika ada sihir langsung kami tarik, gitu aja. Paham Pak ya? Tapi kalau jika Anda Gus, saya tidak neko-neko, saya nggak pengen tahu siapa yang membuat saya sakit, yang penting saya sembuh, itu aja, nggak usah mediator. Tapi bagi anda yang wajah-wajah kepo ya pakai mediator. Ya. Jadi saya kan gitu, nggak puas, saya jauh-jauh nggak puas kalau nggak tahu. Allah, jadi gitu aja. Sudah sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mau tinggal dulu sebentar Bu, mau rapid test di sini ya. Nanti paling setengah jam balik lagi. Jadi tetap dimulai di sini ada tim kami yang sudah terlatih juga, langsung dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disendirikan ya Pak, ini mediator sama yang langsung. Mediator bisa langsung dimulai nomor 1, 2. Ini tolong digeser untuk mediator ya. Dipakai nomor 1. Hah? Untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar lewat online, silakan melaporkan diri
ke pendaftar ini ya. Jadi untuk mengetahui kehadiran yang mau panjenengan. daftar ini udah ini di close. Kemudian nanti kalau daftar manual juga bisa ke sini langsung